يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab. Ngapain di bulan Rajab? Itu tema malam hari ini ya. Apa yang akan kita lakukan? Waktu yang singkat ini mudah-mudahan barokah dan bisa menjadi bimbingan untuk saya dan antum semuanya sepanjang bulan ini dan seterusnya, amin. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Haram artinya bukan haram sesuatu yang haram, tapi haram kemuliaan. Satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab terpisah. Ya, Rajab terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram yang sambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kalau Rajab ini terpisah sendiri, seperti nggak ada temannya dia. Jauh daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram di bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab ini luar biasa, diagungkan oleh orang-orang terdahulu sampai pula pada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum jahiliyah itu dulu kalau masuk bulan Rajab jadi baik. Ini agak sedikit aneh ya. Yang biasanya angkat senjata, biasanya angkat tombak, angkat pedang ya, kemudian busur panah, suara pedang itu satu dengan yang lain begitu keras, artinya sering terjadi peperangan, membunuh. Begitu masuk bulan Rajab, otomatis silent, gak ada suara apa-apa, gak ada suara orang berkelahi, gak ada suara orang perang. Semuanya yang belum iman maupun yang sudah iman kepada Allah Ta'ala memuliakan bulan Rajab. Karena itu dikatakan Rajab itu bulan awsam, bulan yang tuli, gak didengar di situ kegaduhan peperangan. Masya Allah nih, bisa enggak nih yang rumah tangganya lagi gonjang-ganjing kalau Rajab damai dulu gitu. Yang suami istri yang naudzubillah min dzalik suka cekcok ya, cekcok ya, buat surat terbuka, hei suamiku sayang, ini Rajab, yuk kita sadar. Lah yang gak iman saja Rajab gak perang, masa kita beriman suami istri masuk Rajab kita perang, gencatan senjata sepanjang Rajab. Siap bapak-bapak? Oh, berarti masalah ini. Terjebak ya bu ya, terjebak. Ya insya Allah gak ada masalah ya, pokoknya Rajab bapak gak mau marah gitu ya. Ya Rajab tahan marah. Bulan yang lain ya kita harus tahan marah, tapi Rajab ini harus lebih tahan marah, harus lebih sabar. Kenapa? Ini bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nggak mengagungkan yang diagungkan Allah, nggak memuliakan yang dimuliakan Allah, menganggap Rajab ini sama dengan bulan yang lain, bulan-bulan mulia ini sama dengan bulan yang lain, maka apa arti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengistimewakan bulan ini, maka kita wajib mengistimewakannya di dalam hati. Ta'zim, ada pengagungan. Maka tadi saya begitu masuk
ya maghrib itu hati saya berubah. Wah, bulan mulia ini. Ini bulan mulia. Ngapain ya kita di bulan Rajab, bulan haram ini? Nomor satu, hatinya dulu. Ya hatinya dibenerin, ini bulan mulia. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kenapa orang-orang jahiliyah takut dengan bulan Rajab? Karena mereka yakin kalau di bulan Rajab ini berbuat yang salah, Allah marahnya luar biasa. Kalau bahasa mereka Tuhan ya marahnya luar biasa. Nah kalau yang nggak iman saja punya ketakutan semacam itu, kenapa kita mukmin nggak punya ketakutan semacam itu? Anehnya luar biasa. Jadi kita harus hati-hati, ini bulan Rajab. Singkirkan emosimu pada suamimu, singkirkan emosimu pada istrimu, singkirkan emosimu pada tetanggamu, singkirkan emosimu kepada teman sejawatmu, singkirkan emosimu kepada manusia yang lain. Ta'zim, ini bulan Rajab, saya akan agungkan, saya akan muliakan. Sehingga selama bulan Rajab dahulu gak ada suara senjata itu berdentingan, bersentuhan. Kenapa? Semuanya memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang siapa berdoa di situ tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya doa kapanpun nggak ditolak ya. Mau malam, mau siang, ya semuanya nggak ada yang ditolak. Tapi kenapa sampai Rasul SAW menyatakan ada 5 malam gitu? Yang siapa doa di situ nggak ditolak. Artinya apa? Tanpa syarat. Langsung kabul. Kalau di waktu-waktu yang lain syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau 5 malam ini tanpa syarat, istimewa ya, malam istimewa. Malam apa itu? Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Berarti kapan? Sekarang sampai nanti subuh. Yang mau nikah ada nggak ini? Saatnya loh ya. Kalau minta malam ini, jombloan-jomblowati ini ya. Mungkin ibu-ibu yang anak gadisnya udah cukup umur tapi belum dapat jodoh, ya saat ini kalau mau nangis minta jodoh ya malam hari ini. Yang mungkin barusan di PHK, ya putus hubungan kasih dengan bosnya alias dipecat dari kantor, kalau pengen dapat kerjaan yang lebih halal, yang lebih bagus, lebih barokah, ya lebih manfaat, malam ini saatnya minta. Kalau yang hutangnya banyak seperti saya, pengen hutangnya lunas segera, nggak pakai susah payah, nggak pakai masalah, malam ini saatnya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen dosanya diampuni Allah, siapa? Antum dan saya sama, kita semua banyak dosa. Malam ini kalau pengen surga jannah yang tertinggi kapan? Malam ini saatnya kita sungguh-sungguh minta. Malam pertama bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat, kemudian malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu 5 malam yang siapa berdoa tanpa syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sia-siakan malam hari ini, langsung niatkan. Pokoknya malam ini saya mau buat request khusus, permohonan khusus, permintaan khusus. Belum tentu loh, belum tentu antum dan saya tahun depan ketemu Rajab lagi. Maka nomor 1 nanti mintanya biar tahun depan ketemu Rajab lagi, alias panjang umur, sehat wal afiah fi taatillah. Ikhwani rahimakumullah. 5 malam ini utama. Malam ini salah satunya. Ya ayo kita ajak anak kita ajak pasangan hidup kita ajak umat Islam dimanapun berada, tengadahkan tangan malam ini, jam berapapun terserah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, jangan mengatakan aku banyak dosa, aku orang yang jelek, aku. Karena kita banyak dosa, karena kita orang yang jelek, karena kita orang yang kata orang gak benar, kata setan kita udah lebih dari setan. Saatnya kita ketuk pintu langit, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta agar dirubah menjadi orang-orang yang suada, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Amin Allahumma amin. Nah ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan bulan Rajab, ya karena mengagungkan bulan Rajab, begitu masuk Rajab, Nabi kita Muhammad SAW banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa itu banyak rahasia. Insya Allah saya akan uraikan. Nanti sabar dulu. Nah, kemudian ngapain lagi di bulan Rajab? Puasa. Gak usah ngomong puasa Rajab bid'ah dan lain sebagainya. Puasa kapanpun boleh, kecuali di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Habib, apakah puasanya tanggal 1 Rajab? Apakah tanggal 2 atau tanggal puasa bulan Rajab? Sakarmu, terserah. Tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, tanggal berapapun boleh. Yang penting puasa. Kalau mau bagus tiap hari puasa. Ya tiap hari puasa selama bulan Rajab. Kalau bagus saya nyerah mundur gak ikut. Untuk yang ini saya nyerah mundur gak ikut. Kalau antum kuat silahkan. Ya, setiap hari selama bulan Rajab puasa. Cakep, itu indahnya luar biasa. Kalau nggak mampu yang semacam itu, ya udah ambil yang agak banyak dikit. Senin puasa, Kamis puasa, berarti dapat 8 hari selama bulan Rajab. Kalau agak lemah lagi, ya udah ambil Seninnya saja atau Kamisnya saja, berarti 4 hari. Agak lemah lagi, Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15, 3 hari dalam 1 bulan. Lemah lagi 1 hari saja. Up to you, terserah. Pokoknya tanggal berapapun yang penting puasa. Jangan sampai keluar dari Rajab kita nggak puasa sama sekali. Karena banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan siapa yang puasa di bulan Rajab. Nggak akan saya bahas, cari sendiri. Hadisnya macam-macam. Intinya kalau sampai nggak puasa ruginya luar biasa. Karena itu saya serukan hari Kamis besok buat puasa Rajab berjamaah di masjid masing-masing, di langgar masing-masing, di musola masing-masing. Kamis yang nggak puasa, ibu-ibu masakkan, kasih santapan berbuka untuk yang berpuasa. Indahnya luar biasa. Hari Kamis sunnah untuk puasa, dan kemudian kita niatkan puasa Rajab, kemudian kita lihat digelar santapan untuk berbuka berjamaah di hari Kamis. Kenapa? Kok beda tampaknya? Memuliakan bulan Rajab. Kalau itu antum lakukan, saya pria yang paling beruntung. Ya saya nyuruh. Ya kan saya yang nyuruh, saya ngajak, saya yang ngajak. Yang punya duit, bagi duitnya itu untuk yang berpuasa, agar nanti berbuka dia punya sesuatu disantap yang halalan, thayyiban, yang halal, yang sehat, yang enak, yang bisa membuat orang itu senang dengan ibadah puasanya. Kemudian ngapain lagi bulan Rajab? Sedekah. Bulan-bulan yang lain dianjurkan sedekah, tiap hari dianjurkan sedekah. Kalau bulan Rajab sedekahnya harus lebih banyak, sedekahnya harus lebih hebat. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah nggak kenal kaya, sedekah nggak kenal miskin. Kamu muslim, aku muslim, perintah Allah sedekah. Itu perintah. Siapa yang mau ngutangin Allah? Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mengatakan sedekah milik orang kaya, nunggu gajian baru sedekah. Masya Allah, gaji belum datang dia enggak sedekah. Akhirnya gajian enggak datang karena dipecat sebelum gajian. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Sedekah enggak butuh kaya. Saat kita susah, justru itu sedekah yang paling utama. Yang penting jangan bakhil, jangan pelit pada diri sendiri. Karena sedekah kita sekecil apapun, itu akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Siapa sedekah dibalas sampai 700 kali lipat. Jangan diartikan 700 kali itu hitungan uang. Sekian dikalikan 100 kalikan 700. Kemudian kalau sedekah 1000 mau dapatnya 700 ribu dan seterusnya. Itu kecil. Itu kecil karena 1 kali lipatnya Allah Ta'ala hitungannya bukan hitungan manusia. 10 kali lipatnya Allah hitungannya bukan hitungan manusia. Allah mengganti, bukan ganti yang dipikir oleh manusia. Boleh saya kasih contoh? Nggak boleh juga nekat. Tetap kasih contoh. Ini sekarang oksigennya bayar nggak? Gratis, betul ya? Kalau di rumah sakit bayar, bener. Jadi kalau tiba-tiba seseorang masuk rumah sakit di ICU kasih oksigen, bayar nggak dia? Bayar. Nah kalau kita sedekah, mestinya sakit masuk rumah sakit. Karena sedekah nggak jadi sakit, nggak jadi sakit. Saya mau nanya, berarti diganti nggak sama Allah? Diganti, gantinya namanya
Sehat. Sehat ini mahal atau murah? Mahalnya luar biasa. Istri mau marah, kita di jalan sedekah. Suami mau marah, istri di rumah masak, kirim tetangga sedekah. Suami pulang, dirubah sama Allah Ta'ala wajahnya dan hatinya menjadi menyenangkan. Ganti atau enggak ganti? Ganti. Itu makna ganti. Jangan dikatakan ganti itu al-fulus. Duit. Sehingga banyak orang sedekah kemudian nuntut, saya udah sedekah, saya udah infak, saya udah kasih, tapi kok enggak kunjung datang gantinya. Masya Allah. Buta tapi enggak sadar, tuli tapi enggak ngerti, tersesat tapi enggak paham kalau dirinya dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Minta ganti dari Allah yang besar, iman, tenang, yakin, mantap. Itu baru namanya ganti yang luar biasa. Al-fulus, duit itu kecilnya luar biasa. Angka yang paling kecil adalah harta. Ibu-ibu boleh nanya? Saya bersemangat, Bu. Ini karena malam pertama bulan Rajab. Ya semangat. Boleh nanya sama ibu-ibu? Ibu-ibu itu kalau ditanya menyenangkan, dengarnya betul-betul khusyuk. Bu, pilih mana? Suamimu menilaimu dengan uang atau menilaimu dengan dirimu? Senyuman berat. Mau ibu dinilai dengan uang, Bu? Enggak ya, Bu ya? Enggak kan? Jadi kalau ada suami tiba-tiba menghilang 1 bulan enggak pulang, terus ditanya sama istrinya, sayang kenapa kamu enggak pulang? Terus dia menjawab, aku enggak punya uang, maka aku enggak berani menatap wajahmu. Jawaban ibu apa? Enggak tahu sisaan itu. Ya enggak mungkin begitu tuh ya. Jawabannya adalah, kenapa engkau ukur aku dengan uang? Sayang, apakah belum cukup punya aku sebagai kekayaan? Masya Allah. Itu orang-orangnya di pojok sana itu loh, Masya Allah. Kan nggak mau diri ini diukur dengan harta. Apa artinya kamu bawa duit kalau kamu nggak dapat aku? Betul kan ya? Aku ini sebagai seorang istri mahal, sebagai suami mahal. Jangan terbiasa ngukur dengan angka, terbiasa ngukur dengan kertas, terbiasa ngukur dengan duit. Sungguh hina kalau kita mengukur seperti itu. Kita menghinakan diri kita sendiri. Kalau bahasanya para ulama, man hammuhu, ya, siapa yang semangatnya tertuju pada perutnya, maka nilainya tak lebih baik dari yang keluar dari pantatnya. Bahasanya nggak ada yang lain itu soalnya kok. Siapa yang semangatnya hanya mikirin perutnya, maka nilainya nggak lebih dari yang keluar dari mana? Ya nggak apa-apa, emang bahasanya itu, terus gimana lagi? Biar terasa, karena ini memang taubih ya. Kita lagi menghina diri kita sendiri. Maka kalau mengukur suami hanya dengan ukuran al-fulusu wal, ya itu tadi itu, maka istri model begitu ya itu. Kalau suami mengukur istrinya juga dengan itu, maka suami model begitu ya ukurannya juga itu. Tapi bukan itu ikhwani. Ganti dari Allah Ta'ala adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti dari Allah Ta'ala adalah ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ganti dari Allah Ta'ala adalah pasangan hidup dilihat jadi menyenangkan. Berapa banyak orang yang bekerja, sujud, rakik, rukuk, tetapi begitu lihat istrinya, hatinya hancur, suntuknya luar biasa. Karena ada sesuatu yang salah dalam caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak pula orang yang sujud, rukuk, zikir, begitu lihat wajah pasangan hidupnya, hatinya nyamannya luar biasa. Nah, gimana caranya dapat itu? Nah, itulah ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, anak yang menyenangkan, anak yang nurut, anak yang taat, teman yang ngajak kita pada kebaikan. Itulah ganti-ganti yang luar biasa. Jangan tertuju al-fulus wal duit, al-fulus wal duit. Nggak usah dipikir dapat. Karena rendah itu, nggak usah dilihat. Dapat. Kalau kita remehkan yang receh, kita akan diberi oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Nggak pakai susah payah, nggak pakai kita merasa hina, nggak pakai kita direndahkan, karena kita melihat pada yang tertinggi, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kemudian ngapain lagi? Selain sedekah, istighfar.
Diperintahkan banyak istighfar di bulan Rajab. Ya bulan yang lain kita istighfar, tiap hari istighfar. Tapi Rajab ini adalah amalan utamanya, diantaranya al-istighfar. Karena itulah para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari surah ke surah, dari langgar ke langgar, dari ma'had ke ma'had, memerintahkan santrinya, sahabatnya, kawannya, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Berapa banyak itu? Satu hari minimal 1000 kali. Satu hari minimal 1000 kali. Udah, gak usah baca istighfar yang sok-sok kuat, satu buku tebel gitu dibaca 1000 kali, pingsan nanti. Emang kalau mau mujahadah nggak apa-apa ya. Tapi jangan gara-gara mau banyak istighfar kemudian nggak ngantor. Ya kemudian nggak cari nafkah, istrinya nggak kuat, anaknya nggak kuat, kewajibannya hilang. Istighfar yang paling sederhana, astagfirullah, 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 ringan. 1000 kali itu jumlah yang sangat sedikit. Karena itu ulama mengajak agar istighfar berjamaah, dianjurkan untuk bareng-bareng baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai sebanyak 70 kali pagi dan sore, biasanya ba'da subuh dan ba'da isya. Apapun istighfarnya terserah Anda, bebas, yang penting baca istighfar. Tentunya yang paling utama adalah sayyidul istighfar, itu namanya saja pemimpinnya istighfar, sayyidnya istighfar. Tentunya ini istighfar yang paling utama. Cuman kan agak panjang. Istighfar yang paling utama ini dibaca pagi, dibaca sore. Selebihnya kalau bulan Rajab ya ditambah. Tiap hari udah dibaca. Kalau Rajab ditambah. Tapi istighfar yang ringan, astagfirullah, 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 jadikan tu wirid satu hari 1000 kali. Ikhwani rahimakumullah. Nah, terus terakhir, yang terakhir tadi doa yang saya sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggalkan selepas sholat selama bulan Rajab. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dari bulan Rajab ini Rasul Muhammad SAW udah ngajari kita untuk rindu pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diajari kita kangen sama bulan Ramadan. Nah, siapa yang kangen sama bulan Ramadan, baru kangen saja, gak mungkin disentuh api neraka. Gak mungkin disentuh api neraka. Jadi Rasul Muhammad SAW mengajarkan dari bulan Rajab, umat Islam seluruh dunia ini diajarkan untuk mengkondisikan dunia, dunia rindu pada Ramadan. Jadi Ramadan itu pesta ibadah yang luar biasa. Panitianya ini seharusnya dari Rajab ini, panitia Ramadan. Lah kalau Rajab aja seperti ini, lah harusnya Ramadan lebih atau enggak lebih? Lebih, Sya'ban lebih lagi, sehingga Ramadan sampai pada puncaknya. Startnya di bulan Rajab, rame musola, rame langgar, rame masjid, rame majelis. Kenapa? Mau nyambut Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, bersih dulu, istighfar, minta diampuni. Jangan sampai masuk Rajab hati masih menyimpan dengki pada muslim yang lain, hati gak mau maafkan muslim yang lain. Yang kamu benci gak rugi, kamu yang benci orang lain, kita yang benci orang lain yang rugi. Karena rahmat Allah akan tertutup untuk orang yang benci muslim yang lain. Seseorang yang gak kita maafkan gak rugi, tapi kita yang gak mau memaafkan orang lain, kita tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan orang-orang yang udah membuat kita susah, dia bersenang-senang dengan kita ditolak oleh Allah ta'ala. Jadikan hati kita gak ada benci, gak ada dendam, gak ada musuh dengan siapapun. Walaupun kita dihajar, dihina, dijatuhkan, dicaci, dimaki, difitnah, apapun katanya, cukup kita punya Allah Ta'ala. Allah akan ridho. Kalau ridhonya Allah itu cukup buatmu, maka kamu udah akan bahagia dengan Allah dan gak butuh yang lain. Siap memaafkan orang lain? Siap maafkan orang lain? Termasuk yang utang gak bayar-bayar? Siap dimaafkan orangnya? Orangnya dimaafkan. Siap gak dimaafkan orangnya? Utangnya ditagih boleh, tapi orangnya dimaafkan. Jangan dimusuhin. Ya, jangan orangnya dijauhin. Jangan kemudian kita antipati sehingga kita punya musuh. Na'udzubillah min dzalik. Hidup kita gak akan menyenangkan dunia dan tidak akan menyenangkan akhirat kalau kita punya permusuhan dengan muslim yang lain. Jangan putuskan silaturahim. Kalau ada paman yang mutuskan hubungan sambung, kalau ada bibi yang mutuskan hubungan sambung, kalau ada ponakan yang mutuskan hubungan sambung, itu yang namanya silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat, saudara ayah, saudara ibu, sepupu, kakak adik,
menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Kaitkan, rekatkan, jangan putus anak dengan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan anakmu. Dan apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan orang tuamu. Putus hubunganmu, maka putus Allah darimu. Naudzubillah min dzalik. Berapa harga yang dibayar? Berapa kerugian yang dialami dengan memutuskan tali silaturahim? Zulman qata'ak warhamman dhalamak. Zambul orang yang memutuskan, rahmati orang yang mendolimi kamu. Begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Kalau udah jelas berarti boleh diakhiri. Nah, amalannya ingat ya, nomor 1 apa tadi? Malam ini sampai nanti duha perbanyak ibadah. Ya levelnya macam-macam, ada yang sepanjang malam, saya nyerah itu. Belum mampu saya, dari mulai maghrib sampai duha belum mampu. Ada orang-orang yang mampu, ya dari mulai maghrib sampai duha ibadah terus. Bersyukur kalau di Indonesia banyak manusia semacam itu. Berjauh rahmat Allah luar biasa. Kalau kita nggak mampu yang semacam itu, ambil level yang menengah. Yang menengah ya sebanyak mungkin waktu malam ini digunakan untuk ibadah. Kalau nggak mampu, level paling rendah. Ya, level paling rendah. Sebelum subuh, sebelum azan subuh, bangun. Walaupun 10 menit sebelum azan subuh. Ba'dal isya nanti, setelah sholat ba'diyah, sholat witir 2 rakaat, 1 rakaatnya sisakan nanti sebelum subuh. Ini cara agak pukil kata orangnya. Ya, caranya agak curang tapi syar'i itu. Ya, curang tapi syar'i. Nah, 2 rakaat niatkan bagian dari sholat witir. Kalau 2 rakaat bagian dari sholat witir namanya sholat witir. Kemudian nanti sebelum azan subuh 5-10 menit bangun. Kemudian sholat witir 1 rakaat menggenapkan yang 2. Sehingga sudah termasuk orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Apalagi wah, nggak seperti biasanya malam ini saya mau tahajud 1000 rakaat. Saya awali dengan 2 rakaat, saya niatkan yang 998 nanti setelah bangun. Tidur nggak bangun. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, cerdas itu ya. Ya itu cerdas. Semangat. Boleh malam ini kita buat lebih, boleh karena diperintahkan lebih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau di 5 malam yang disebutkan tadi tidak tidur, bergadang untuk ibadah. Dijanjikan siapa yang menghidupkan 5 malam tersebut, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala ketika hati orang-orang pada mati. Akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Untuk saudaraku umat Islam dimanapun berada, khususnya di negeri tercinta Indonesia Raya, mulai malam hari ini teriakkan. Tapi jangan teriak-teriak. Itu bahasa Indonesia ya. Teriakkan, tapi jangan teriak. Gemakan, tapi nggak usah pakai mikrofon keras. Artinya suarakan istighfarmu di kantormu, di soromu, di langgarmu, di rumahmu. Tunjukkan pada suaramu di mal-mal. Nggak usah sungkan istighfar. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan teriak-teriak. Nanti dikira gila. Beneran, memang nggak beres kalau begitu ya. Ya istighfar, terdengar oleh telinganya sendiri. Astagfirullah. Sebelahnya lihat noleh. Astagfirullah. Senyum aja. Astagfirullah. Orang telepon sambil ngobrol aneh-aneh boleh. Orang ngobrol aneh-aneh boleh. Kamu nyebut nama Allah kok sungkan? Nggak enak saya nggak enak. Masa di mall istighfar? Kalau kamu belum bisa merasakan masjid di mall, maka kamu bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu di mall dia serasa di dalam masjid. Tapi munafik yang sejati di masjid serasa di mall. Perlu dijelaskan deh ini. Panjang lagi nanti. Singkatnya boleh, singkatnya. Kelak di padang mahsyar ada 7 kelompok manusia yang ada dalam naungan Allah ketika nggak ada naungan yang lain. Betul. Salah satunya adalah rajulun, seorang pria atau wanita, tapi disebut dengan pria. Hatinya mu'allaqun, terikat pada masjid. Nah, hati yang terikat pada masjid itu bagaimana? Apakah orangnya 24 jam di masjid? Enggak. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu bergerak, beraktivitas ke kebun, ke kantor, kalau sekarang gitu ya.
ke pasar dan lain sebagainya. Tapi hatinya terikat pada masjid. Hatinya terikat pada masjid bagaimana? Begitu melangkahkan kaki keluar dari masjid, rindunya sama masjid itu luar biasa. Sehingga di dalam pasar sekalipun, di mall sekalipun, dia pengen segera kembali. Kapan dia bisa ke masjid? Kapan bisa ke masjid? Sehingga amalan-amalan masjid diamalkan di pasar-pasar, diamalkan di mall-mall. Karena ditemukan para ulama di tokonya baca Al-Quran, ya, di tokonya baca Al-Quran, di tokonya dia sempatkan sholat sunnah, karena hatinya terikat pada masjid. Nah, itu indah luar biasa. Gimana caranya kamu di mall Selasa di masjid, zikirnya nggak hilang, ya kan ya? Itu namanya top. Tapi yang ngeri di masjid Selasa di mall. Kenapa? Begitu masuk masjid udah rindu sama mall. Masuk masjid, imamnya lama bener sih. Itu Habibnya ceramahnya kok nggak selesai ya. Ustadznya, kiainya itu kok zikirnya kepanjangan ya. Ini udah pengen cepet masuk mall ini. Jadi masuk masjid itu seperti dibakar pantatnya, gak kuat. Ya, seperti pengen loncat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita seperti itu, ada tanda kemunafikan di diri kita yang harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Jangan nuding orang lain ya. Saya ngomong begini untuk diri saya sendiri. Aku masuk gitu enggak ya? Kalau enggak ya alhamdulillah. Kalau iya, innalillah. Berarti harus saya rubah diri saya. Harus saya perbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dirindukan oleh masjid dan merindukan masjid. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak sedekah di bulan Rajab. Hidupkan malam-malam bulan Rajab. Dan jangan lupa, walaupun satu hari berpuasa, kalau perlu buatin grup puasa Rajab. Yuk kita puasa Rajab yuk, ayo. Tapi jangan surutan, hanya bentuknya saja puasa, ternyata nggak ada takwa. Lapar dahaga dia jaga, tapi mata dia biarkan melihat yang diharamkan, mulut dia biarkan mengucapkan diharamkan, telinga dia biarkan mendengar yang diharamkan. Ini namanya bukan puasa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul sekujur tubuh dan roh kita berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memuliakan bulan-bulan haram dengan meningkatkan ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Selain itu, Islam juga memperingatkan umatnya agar menghindari segala kemaksiatan. Sebab dalam bulan-bulan haram, sebagaimana pahala kebaikan dilipat gandakan, begitu pula balasan atas berbagai kemaksiatan akan dilipat gandakan juga. Nah, ngapain kita di bulan Rajab? Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa dalam bulan Rajab ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan, yaitu yang pertama, membersihkan hati, menyambung silaturahim, serta memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa dalam bulan Rajab ini, memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ada 5 malam yang sangat istimewa, di mana segala doa atau hajat dikabulkan oleh Allah Ta'ala tanpa syarat apapun. Di antaranya malam 1 Rajab, kedua malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat, malam Hari Raya Idul Fitri,
dan malam hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, perbanyaklah beribadah, berdoa di malam tanggal 1 Rajab, karena segala doa dan hajat di malam itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, dalam bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Dianjurkan selama bulan Rajab ini untuk membaca istighfar apapun lafadznya sebanyak 1000 kali sehari semalam. Di antara yang dianjurkan oleh ulama yaitu membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, yang artinya, Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah rahmat kepadaku dan terimalah taubatku. Bacalah istighfar ini selesai sholat subuh dan sehabis sholat isya sebanyak 70 kali. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab ini, Sya'ban, dan sambut bulan Ramadan dengan hati yang sudah bersih. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.